الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Kalau terkait dengan salam selamat dunia dari maksiat, di alam kuburnya selamat dari siksa. Bahkan kata Allah menggunakan fi'il mudhari tuh, ya. Ada ya-nya. Allah tidak mengatakan wassalamun alaihi yauma fil qubur, tidak. Tapi wa yauma yamut. Akan, sedang, akan, nanti. Ya, fi'il mudhari bisa present, continuous, future. Bisa progresif. Nanti saat akan terjadi atau sedang terjadi. Kata Allah, bahkan bukan hanya di alam kuburnya. Saat sedang akan wafat pun dia akan diselamatkan dari dahsyatnya sakaratul maut. Jangan dikira sakaratul maut itu mudah. Jangan dikira. Nanti saat peristiwa itu terjadi, akan ditampakkan kebiasaan-kebiasaan orang yang akan wafat itu. Jika terbiasa dia berbuat maksiat, maka maksiat akan ditampakkan dalam benaknya, membuat kacau keadaan pikirannya, diganggu kemudian oleh setan. Itu yang menyebabkan pikirannya sering meracau, mulutnya sering mengacau, tindakannya tidak terukur. Kadang pukul sana, pukul sini, kadang macam-macam mengamuk dan sebagainya. Itu tidak mudah. Tapi ada orang-orang yang ketika akan wafat, Allahu Akbar, mudah sekali. Kata Nabi bagaikan mengeluarkan satu rambut itu, ya, yang sangat halus, tipis dari adonan tepung yang luar biasa lunaknya. Tinggal narik. Bahasa Qurannya surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Jadi tenang aja kedatangan malaikat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tenang aja. Ada apa? Pulang yuk. Ayo. Santai aja. Jadi kamu ridha dengan apa yang aku berikan, aku pun akan ridha dengan apa yang telah kamu kerjakan, kata Allah. Lihat kalimatnya, ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridha dan diridai. Saya ridha dengan kamu, kamu pun akan ridha dengan saya. Makanya kata Allah, orang-orang baik itu sebelum pulang ditampakkan surganya. Hasil dari amal baiknya ditampakkan. Ya, makanya kalimat Qur'annya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu jadi bagian dari hambaku, aku sudah siapkan surga untukmu, dibentangkan amalan-amalannya. Makanya pernah saya kisahkan di masa-masa yang lalu, ada sahabat Nabi itu ketika wafat, dia mengigo dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Ya Allah, kenapa tempatnya nggak lebih jauh lagi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang ini ahli masjid, biasanya posisinya sayap kanan pojok. Nabi ke masjid, orang ini tidak ditemukan sampai ditunggu. Menjelang azan, tunggu barangkali terlambat. Setelah agak sekian lama orangnya tidak datang, maka dikumandangkan kemudian iqamah, tunaikan sholat. Begitu selesai ditengok ke rumahnya, cukup agak jauh jaraknya. Sampai ke depan rumahnya, keluar kemudian istrinya setelah disampaikan ada Nabi, ditanya kemana suamimu tidak ke masjid. Kata beliau telah wafat ya Rasulullah. Apakah ada sesuatu yang aneh pada dirinya? Tidak ya Rasulullah, kecuali dia menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak aku pahami. Apa kalimatnya? Dia mengatakan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi tempatnya? Ya Allah, kenapa bukan yang baru ya Allah? Kata Nabi, berbahagialah dia. Tahukah engkau ketika dia mengatakan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Dia terbiasa ke masjid. Dia berjalan kaki untuk ke masjid. Ketika di sakaratul maut ditampakkan oleh Allah pahala berjalan kaki ke masjidnya. Di setiap telapaknya itu ada pahalanya. Tapak pahala. Bahkan sampai ke masjid 25 kebaikan. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, sampai ke 25-nya itu baru datang. Jadi begitu baru datang dapat 25 di hadis Muslim. Kalau pengen lihat nanti saat mau sakaratul maut tuh, ya, nanti kelihatan. Wah. Nah dia merasa, ya Allah, kok kenapa nggak lebih jauh lagi? Kalau lebih jauh lagi pasti lebih indah daripada yang ditampakkan sekarang. Lebih banyak pahalanya. Nah tiba-tiba di musim dingin itu dia berjalan, dia temukan seseorang yang sedang kedinginan. Dia buka pakaian luarnya, dia pakaikan pada orang itu, dia berangkat dengan pakaian di dalamnya. Nah yang luar itu yang lama, yang dalam yang baru. Begitu ditampakkan pahala kebaikannya, dia sadar, ya Allah, kalau saya berikan yang baru, pahalanya lebih banyak lagi. Ya Allah, kenapa bukan yang baru pada saat itu ya Allah? Maksudnya menyesali dirinya. Tuh lihat, orang dikasih pahala surga, ada menyesali, ingin kembali kepada keadaan amalnya supaya bisa memperbaiki dirinya. Tapi tidak mungkin terjadi. Apalagi sudah masuk ke alam kubur. Fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Beri saya kesempatan ya Allah. Dan di akhirat nih, saya pengen balik walau sedetik.
Saya akan perbaiki apa yang telah saya lakukan selama hidup saya. Ada orang meminta waktu untuk kembali dalam sedetik ke alam kuburnya, kembali ke dunianya untuk memperbaiki keadaan dirinya. Sedetik aja, ya Allah, saya ingin perbaiki keadaan hidup saya. Anda diberikan bukan hanya sedetik sampai dengan malam ini. Ada setahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun. Saya katakan pada Anda kalimat saya yang sangat penting ini. Ada orang-orang, kata Allah dan kata Nabi, kata Rasulullah, di alam kubur, bahkan nanti di akhirat, ingin kembali ke dunia karena ingin memperbaiki amalnya. Dan mereka tidak punya kesempatan. Anda sampai malam ini masih punya kesempatan untuk berubah. Kalau kalimat ini belum mampu membuat Anda berubah sampai dengan malam ini, maka dengan cara apa lagi Anda mesti diingatkan bahwa suatu saat Anda pasti akan berpulang. Dan kita yakin kita akan meninggal. Silahkan, kalau Anda tidak akan meninggal, silahkan. Anda santai-santai aja. Ngapain Ustaz ingetin saya abadi kok di dunia? Silahkan saja. Kita akan lihat siapa yang lebih duluan. Apakah Anda meninggalkan dunia, atau dunia yang mengatakan Anda selamat tinggal. Ya, ada yang seperti itu. Nanti alam kuburnya lebih hebat lagi. Nanti saya turunkan ayatnya. Jadi begitu orang ini tampakkan kenikmatan sakaratul mautnya, begitu sampai di alam kuburnya, langsung nikmat itu turun tuntas. Ini belum surga, baru pendahuluan aja. Ya. Masuk, datang. Sampai hebatnya, saking gembiranya dengan nikmat itu, dia kata Allah ya, kalau bisa, ini bahasa Quran, kalau bisa dia akan kembali pada keluarganya yang kelihatan sedang sedih. Ada yang menangis. Kalau mampu dia akan katakan, kamu gak usah nangis, kamu gak usah sedih, kalau bisa kamu kesini nyusul. Di sini tuh lebih enak daripada apa yang kamu kerjakan sekarang. Kamu kerja capek, berangkat lagi gelap, pulang gelap. Saya pulang kok ditangisin. Kamu yang harusnya menangisi diri kamu sendiri. Saya tuh enak di sini. Kalau bisa kamu cepat nyusul di sini. Gak ada kerja lagi, gak ada capek lagi, gak ada sholat lagi. Sekarang tinggal menikmati apa yang telah aku katakan padamu saat aku hidup dulu. Nanti ayatnya ada. Sampai ke alam kuburnya selesai, sampai dibangkitkannya spesial. Nanti saya tunjukkan yang paling spesial. Di ayat ini ada isyarat, ada orang-orang yang saat dibangkitkan semua orang gelisah. Ada yang mendapatkan naungan yang 7 golongan itu, tapi itu masih bersama-sama. Tapi yang ini tidak. Yang ini dia punya payungnya sendiri. Jadi kalau yang 7 golongan di payung besar. Ilustrasi aja ya. Dan tidak akan seperti ini, wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau dikeluarkan gambaran hadisnya, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan dinaungi di akhirat nanti. Ya, awas dengan satu naungan yang besar. Zillatun, naungannya disebut dengan midhallah. Sekarang bahasa Arab sekarang midhallah disebut dengan payung. Ada payung besar, tenda. Tuh di luar ada tenda. Tenda itu hanya akan menaungi 7 golongan saja. Saat yang lain kepanasan, keringat kemudian mengalir, naik ke atas, sampai sudah baunya sudah tidak tahan. Ya, gerahnya bukan cuma gerah. Semua orang diilustrasikan dalam riwayat-riwayat yang sahih, semua sudah cepat pengen dihisab. Padahal dia tidak tahu tuh masuk surga apa neraka. Tapi nggak peduli, yang penting pengen cepat hisab. Nanti begitu hisab lebih menegangkan lagi. Jadi tatkala orang itu tegang, keluar keringat, takut macam-macam, gelisah, minta syafaat ke Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai ke bawah, sulit ditemukan. Semua mereferensikan Nabi Muhammad. Semua mencari, minta, ya Allah hisab sekarang. 7 golongan santai aja. Kenapa tuh? Iya, ribut amat ya. Iya, si amat aja nggak ribut. Iya. 7 golongan. Al-imamul adil, imam yang adil. Syabun kana qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Ada anak muda yang hatinya lekat dengan masjid. Ya, rajulani tasyaban yatahabba fillah. Ada 2 orang yang saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Di dia itu punya rencana-rencana, bersahabat dengan baik untuk menuju surganya. Kalau ada gerakan menghafal Quran, dia saling berbincang, yuk kita menghafal Quran. Dia bekerja sama-sama, dia punya program menghindari maksiat, menghindari yang haram. Terus berpisah karena Allah. Kalau pisahan saling mendoakan, itu kalau ke surga dikumpulkan lagi. Bahkan nanti temannya bisa bermohon kepada Allah, ya Allah, saya punya sahabat si fulan, saya tidak melihatnya hari ini. Ya Allah, dengan perkenanmu berikan syafaat kepadanya, ya Allah, jadikan dia bersama saya di sini. Saya mohon ya Allah, saya bersamanya di dunia dan satukan saya di akhirat bersamanya. Ya. Tapi nanti, maaf, ini baru contoh 3. Ada lagi 1 golongan yang payungnya terpisah. Ya, 1. Jadi kemana-mana itu datang kepadanya. Ini di tenda nih ya. Ini kan tenda besar nih. Kalau tendanya kemudian keluar dari teman-teman, suasana hujan, basah nggak? Basah. Tapi ada golongan tertentu yang dia punya payung sendiri. Begitu dia keluar, payungnya dipakai.
Jalan. Yang nggak punya payung, lihat begitu keluar basah. Ada 7 golongan yang ketika keluar dari sini sudah mendapatkan bagian-bagian yang tidak dirasakan oleh orang yang lain. Tapi yang ini tidak. Begitu keluar dari sini, diikuti kemudian oleh awan-awan yang menaunginya seakan teduh dan tenang. Siapa dia itu? Salah satunya yang mengamalkan amalan di sini nantinya. Kemanapun dia bergerak, maka akan dilindungi. Dan saat hisabnya, langsung akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, permudah ia untuk masuk ke dalam surganya, bahkan hiasi dirinya dari kepala sampai dengan ujung kakinya. Dan kalau dia difasilitasi oleh keluarganya, maka Allah akan mengizinkan orang ini untuk membimbing semua keluarga yang beriman dan beramal soleh untuk masuk surga, diparadekan pada seluruh penduduk langit dan dunia, disambut oleh malaikat di setiap pintu surga. Inilah amalannya. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله